3 pemandian kuno telah ditemukan. Ada pepatah Jawa yang mengatakan, ngenteni karme prau gabus, kumambange watu hitam. Ini secara harfiah berarti seperti menantikan tenggelamnya perahu gabus, mengapungnya batu hitam atau batu kali. Perahu yang terbuat dari bahan gabus atau semacam styrofoam tentu sangat muskil untuk tenggelam. Demikian pun batu kali atau batu andesit sangat muskil untuk muncul ke permukaan air. Secara lebih luas, pepatah ini ingin menyatakan akan sebuah usaha yang sia-sia, usaha yang tingkat keberhasilannya adalah 0%. Mungkin saja pepatah ini sama artinya dengan pepatah ibarat menunggu Godot yang sebenarnya diadopsi dari lakon drama karya Samuel Beckett. Drama ini juga menggambarkan akan sebuah penantian yang sia-sia. Penantian pada sesuatu yang tidak akan datang atau terjadi. Jika kita mengharapkan pada sesuatu yang tidak akan mungkin terjadi, maka apa yang kita lakukan ini sama dengan ngenteni karme prau gabus, kumambange watu ireng. Akan tetapi, jika dikaitkan dengan penemuan-penemuan arkeologis di Jawa Timur, sepertinya justru hal ini yang terjadi. Bahwa banyak sekali bermunculan situs kuno yang identik dengan watu ireng sebagai simbol dari situs kuno, sebagai wasiat yang perlu dilestarikan dari tinggalan leluhur, termasuk ajaran budi peradaban tingginya, dan sesuatu yang bersifat perahu gabus, putih perongrong negeri benalu dalam bernegara harus ditenggelamkan. Berikut 3 penemuan pemandian istimewa dari zaman Majapahit dimulai dari yang terbaru. 1. Penemuan terbaru situs Brumbung Kediri. Penemuan situs di Desa Brumbung, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri menghebohkan warga sejak sepekan lalu 7 Juli 2012. Setelah diteliti oleh para arkeolog, situs yang awalnya diduga penelitian atau kolam suci milik keluarga kerajaan itu ternyata adalah kaki atau dasar dari sebuah candi. Selain menemukan kaki candi, warga juga menemukan sebuah gua buatan yang diduga lorong menuju ke sebuah tempat di masa lalu. Bahkan yang mengejutkan, sebelum ditemukan situs Brumbung ini di lokasi yang sama, sejak dulu ternyata warga sudah sering menemukan berbagai benda cagar budaya seperti arca Dwara Pala, batu yoni, jala Dwara, hingga 2 prasasti peninggalan Raja Bameswara dari Panjalu, Kediri, dan Ratu Tribona Tunggadewi dari Majapahit. Dua, situs pemandian Sumber Beji Jombang. Situs Sumber Beji adalah sebuah situs petitaan di dasar sendang Dusun Sumber Beji, Desa Kesamben, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Situs tersebut diduga dibangun pada zaman Kerajaan Airlangga sebelum Majapahit. Akan tetapi diteruskan hingga zaman Majapahit. Situs Sumber Beji pertama kali ditemukan oleh warga setempat saat kerja bakti, membersihkan dasar sendang dari endapan lumpur yang sudah mulai diangkat. Selama proses penyelamatan dari penggalian ekskavasi situs Sumber Beji, banyak benda purbakalannya yang ditemukan. Terdapat 12 arca pancuran atau jala Dwara yang ditemukan. Jala Dwara tersebut memiliki motif ukiran bermacam-macam seperti padma atau bunga, teratai, makara, dewa atau tokoh, binatang, dan lain-lain. Sekilas bangunan situs tersebut mirip dengan Candi Tikus yang berada di Trowulan, Mojokerto. Situs Sumber Beji digali dan diteliti Juli hingga Oktober 2019. Diduga dibangun pada zaman Raja Airlangga, pendiri Kerajaan Jenggolo dan Kediri abad 11 sebelum Singasari dan Majapahit. Temuan pecahan benda terbuat dari porselen diduga pecahan mangkuk atau guci khas Tiongkok zaman dinasti Song menjadi salah satu bukti yang mengindikasikan situs petitaan Sumber Beji sudah ada sebelum zaman Majapahit. Dinasti Song berkuasa sejak abad 10 hingga 13 Masehi, yang berarti sudah ada sebelum Majapahit yang berkuasa di abad 12 hingga 15 Masehi. Hebatnya situs pemandian ini adalah bahwa air jernihnya masih mengalir hingga sekarang dengan debit yang sangat deras, bahkan meluap hingga menjadi kolam yang menutupi situs. 3. Situs pemandian Candi Tikus Trowulan, Jawa Timur.
Candi Tikus adalah sebuah peninggalan dari kerajaan yang bercorak Hindu yang terletak di Kompleks Trawulan, tepatnya di Dukuh Dinuk, Desa Temon, Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Nama tikus hanya merupakan sebutan yang digunakan masyarakat setempat. Konon pada saat ditemukan, tempat candi tersebut merupakan sarang tikus. Mengunjungi Candi Tikus ini jauhnya sekitar 13 km dari sebelah tenggara kota Mojokerto. Patokannya dari Jalan Raya Mojokerto Jombang, tepat di perempatan Trawulan membelok ke timur, melewati kolam segaran dan sekitar 600 meter dari Candi Bajang Ratu di sebelah kiri jalan. Belum didapatkan sumber informasi tertulis yang menerangkan secara jelas tentang kapan, untuk apa, dan oleh siapa Candi Tikus dibangun, akan tetapi dengan adanya miniatur menara, diperkirakan candi ini dibangun antara abad ke-13 sampai ke-14. Karena miniatur menara merupakan ciri dari arsitektur pada masa itu.